Hello everyone, welcome back to Become Lodaya Blitar. In this video, I am going to back up the firmware from a CCTV device. I'll explain and show you the entire process step by step, from start to finish. Let's get started. Halo semuanya, selamat datang kembali di Become Lodaya Blitar. Pada video kali ini, saya akan melakukan backup firmware dari sebuah perangkat CCTV. Saya akan menjelaskan dan menunjukkan seluruh prosesnya langkah demi langkah, step by step, dari awal sampai selesai. Jadi mari kita mulai saja. Nah, di sini sekarang ada CCTV produk dari Lumilab. Ini di kardusnya tertulis Lumilab. Nah, untuk modelnya ada di sini. Ini model LM SMY33. Selanjutnya untuk data foto yang perlu dipersiapkan seperti biasa saya jelaskan. Selain data firmware, data foto mengenai perangkat itu juga sangat diperlukan. Mengapa demikian? Karena ketika kita tidak benar-benar memegang atau menghadap ke produk device CCTV-nya, ketika kita melihat data-data tentang fotonya, maka seakan-akan kita juga sudah menghadap ke CCTV-nya, memegang CCTV-nya, karena datanya sudah lengkap, jadi semuanya sudah kita tahu. Nah, yang pertama mulai dari kardusnya. Ini akhir-akhir ini selalu saya sarankan, sangat saya sarankan kepada semua pengguna, semua pelanggan, untuk produk elektronik apabila produknya masih ada atau masih digunakan, maka kardusnya wajib disimpan dan difoto dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, dari berbagai sisi, difoto tegak lurus ke depan. Nah, sekarang kardusnya ini difoto dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, foto tegak lurus ke depan, fotonya tidak miring. Contoh foto tegak lurus ke depan adalah seperti ini. Nah, ini tegak lurus ke depan. Nah, seperti ini tegak lurus ke depan. Nah, terkadang yang tidak paham memfotonya miring seperti ini, atau terkadang seperti ini. Nah, ini artinya miring. Nah, atau kadang seperti ini artinya miring. Jadi difoto dari atas, bawah, depan, belakang, dari kanan dan kiri. Selanjutnya tipe atau model ini juga difoto lebih dekat. Nah, seperti ini. Selanjutnya menuju ke dalam, saya buka dulu. Nah, ini CCTV-nya. Ini juga sama. Difoto dari depan, dari belakang, dari kanan, kiri. Bisa juga ditambah dari atas dan dari bawah. Lalu ini ID perangkat, ini juga difoto. Nah, setelah itu menuju ke bagian dalam, dibongkar, ada mainboard. Mainboardnya difoto bolak-balik. Selanjutnya ada IC CPU atau prosesor, itu juga difoto, terlihat kodenya. Setelah itu ada IC memori, juga difoto, terlihat kodenya. Selanjutnya ada kode buat mainboard, difoto, terlihat kodenya. Dan ditambah lagi IC-IC, kalau bisa semua IC difoto juga, terlihat kodenya. Nah, lebih bagus lagi juga dicatat dan dipelajari, artinya semua IC dicatat posisinya di mana, di U1, U2, U3, dan IC kodenya apa, lalu fungsinya untuk apa, itu lebih bagus lagi. Kalau saya biasanya mencatatnya seperti itu.
Jadi untuk proses mencatatnya cukup lama karena sangat detail. Nah, itu data-data yang diperlukan. Dan selanjutnya, sekarang ini CCTV-nya akan saya bongkar dulu. Ini sudah saya bongkar CCTV-nya, seperti ini bagian dalamnya. Dan ini mainboardnya. Untuk mainboardnya ini difoto full bolak-balik. Nah, agar bisa terfoto full, ini bisa dilepas dulu bagian lensanya. Namun diusahakan jangan sampai kotor atau terkena debu bagian dalamnya ini untuk lensa dan sensornya. Nah, setelah itu mainboardnya ini difoto full bolak-balik. Lalu difoto ini kode board mainboardnya ini. Selanjutnya difoto IC CPU-nya, ini terlihat kodenya. Lalu difoto IC memorinya, ini terlihat kodenya. Setelah itu lanjut difoto IC sekitar. Ini IC 1, 2, 3, 4, 5. Nah, IC seperti ini silahkan difoto. Tambah satu lagi, ini key 2. Ini transistor. Nah, itu yang perlu difoto. Difoto terlihat kodenya. Dan selanjutnya ini akan saya backup dulu firmware dari IC memorinya ini. Nah, pertama sekarang akan saya lepas dulu IC-nya ini. Ini sudah saya lepas IC-nya. Nah, ini dia. Untuk IC-nya ini kodenya 25G64DHIG. Lalu posisinya di mainboardnya tadi. Nah, ini dia. Tadi posisinya di sini di U6. Nah, sudah saya lepas dengan sangat bagus, rapi, dan aman. Selanjutnya, sekarang ini IC-nya saya pasang dulu di alat programmer. Oke, dan selanjutnya sekarang kita lihat prosesnya di komputer. Jenis elektronik dengan totalitas yang tinggi, memenuhi kebutuhan teknisi. Untuk proses backup file firmware sudah selesai, dan sekarang file firmware-nya ini sudah tersimpan di komputer. Jadi apabila suatu saat mengalami kendala pada bagian firmware untuk CCTV ini, jadi sudah tidak bingung lagi mencari file firmware-nya, sebab file firmware-nya sudah ada, sudah tersimpan di komputer. Hal ini bisa digunakan sebagai antisipasi
mungkin saja suatu saat terjadi kerusakan pada firmware-nya, ataupun bisa juga firmware-nya ini digunakan di CCTV lainnya yang sama. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, bisa menambahkan wawasan. Ayo terus bantu dukung channel YouTube Ikom Ludeo Blitar agar channel ini semakin rame dengan cara klik subscribe, like, comment, and share. Bagikan video ini ke sosial media agar semuanya bisa melihat video ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Thank you for watching.